things today? Thanks for stay connect with me, Fidrianingsi. Nah, hari ini kita punya info apa nih? Kalau bicara masalah UT, itu bakalan selalu ada yang baru ya. Pembahasan itu nggak akan pernah ada habis-habisnya. So, pastikan untuk terus mengikuti pembaruan dari channel ini biar kamu nggak ketinggalan infonya. Nah, jadi kemarin untuk pertama kalinya aku bikin polling di halaman channel. Dan alhamdulillah polling yang aku buat mendapatkan tanggapan dari beberapa teman-teman. Dan dari hasil polling yang aku kumpulkan, mostly meminta aku untuk membahas masalah revisi nilai tuton. Karena kemarin aku rada blank ya, nggak punya ide mau bikin konten apa. Secara udah sebulan lebih aku nggak update konten sama sekali, karena ya seperti yang kalian tahu, kalau misalnya udah masuk minggu ganjil itu di UT sibuknya seperti apa ya, dikejar deadline terus setiap minggu. Nah, kira-kira itu juga yang aku alami di dalam sebulan ini ya. Oke. Karena sekarang kita udah masuk ke minggu-minggu yang udah mulai berat, terasa beratnya ya, khususnya untuk kamu yang mengambil layanan tuton gitu ya. Jadi mungkin udah saatnya juga nih aku sharing informasi gimana sih cara merevisi nilai, karena udah pasti di antara kamu nggak semua ya yang nilai tutonnya itu bagus. Mungkin sebagian ada yang bagus, ada yang sedang, ada juga mungkin yang anjlok. Nah, bagi kamu yang anjlok, jangan keburu sedih dulu. Selagi ada usaha, make effort, insya Allah hasilnya akan bagus. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung bahas aja gimana sih cara merevisi nilai tuton, entah itu nilai diskusi ataupun nilai tugas ya. Yang pertama yang harus kamu lakukan adalah pastikan kamu punya target dulu. Berapa sih nilai tuton yang ingin kamu sumbangkan ke UASmu nanti? Seperti yang kamu tahu, kontribusi nilai tuton terhadap nilai UAS adalah sebesar 30%. Artinya apa? 30% dari nilai tutonmu itu akan dimasukkan untuk penopang nilai UAS nanti. Tapi dengan catatan nilai UASmu juga minimal mendapat skor 30%. Nah, sampai di sini paham ya? Jadi, 30% yang dimaksud dari nilai tuton ini seperti apa sih gitu ya? Nah, 30% ini maksudnya adalah sepertiga dari total nilai tutonmu dari mata kuliah terkait. Nah, aku misalkan mata kuliah akuntansi manajemen. Misal nilai akhir tutonmu nanti adalah 90, maka 30%-nya dari 90 itu kan 30 ya. Berarti 30 poin itu akan dibawa ke UAS sebagai penopang nilai UAS. Jadi seandainya kamu juga mendapat nilai 30 dari UAS, maka nilaimu sudah bisa dipastikan 60. 60 poin nanti tinggal dikonversikan ke dalam grade, entah itu grade A, B, C, dan D. Aku nggak akan bahas masalah grade kali ini. Itu kira-kira gambarannya seperti itu ya. Oke, kita kembali lagi ke nilai tuton. Jadi setelah kamu tahu targetnya, nah sekarang gimana sih cara mencapai target tersebut? Oke, setuju ya? Kita pakai gaya aku aja, biar mudah gitu ya. Aku mudah juga menjelaskan ke teman-teman soal nilai yang ingin kita capai. Jadi bayangin aja, atau pasang target tertinggi aja gitu. Pasang target kita harus dapat nilai 90. Supaya nanti nilai kita bulat 30% masuk ke UAS, kita harus pasang target dulu 90. Jadi kita harus punya nilai tuton untuk setiap mata kuliah yang kita ambil, itu nilai akhirnya adalah 90. Gimana sih caranya supaya nilai kita nanti rata-ratanya 90? Caranya adalah kamu harus mengupdate terus setiap kali mendapatkan nilai dari dosen. Kamu harus update terus. Kira-kira nilaimu rata-ratanya 90 atau enggak ya. Nilai itu kan sifatnya fluktuatif ya, berubah-ubah terus. Nah, jadi setiap kali kamu mendapat penilaian dari dosen, tugasmu adalah mencatat berapa nilai yang kamu peroleh dari hasil pengerjaan diskusi ataupun tugasmu. Karena di sini kita harus mendapat nilai 90 kan ya. Berarti kita harus mencari tahu apakah rata-rata nilai kita sudah 90 atau belum. Ini bukan kamu pukul rata, misalnya diskusi 1, ini
pukul ratanya kayak gimana ya? Ini berlaku untuk per mata kuliah ya. Jadi kalau misalnya kamu punya 6 mata kuliah, artinya masing-masing mata kuliah itu harus punya rata-rata nilai dulu 90. Ya, misalnya kayak aku ambil mata kuliah akuntansi sektor publik, itu berarti aku harus juga punya nilai akhir nanti harus 90 minimal ya. Kemudian kayak mata kuliah akuntansi manajemen itu harus juga 90 minimal nilai akhirnya ya, supaya nanti bulat 30% ke UAS. Nah, disinilah gunanya kita melakukan revisi. Kapan sih waktu yang tepat untuk melakukan revisi? Nah, seperti yang aku bilang tadi, setelah kamu mengkalkulasikan nilaimu, kamu bisa tahu sendiri apakah nilai yang kamu terima, nilai yang sudah di grading sama dosen, apakah sudah sesuai dengan targetmu atau belum. Kalau seandainya kurang, disitulah tugasmu melakukan revisi. Oke, gimana caranya? Kita masuk ke langkah yang kedua. Cara melakukan revisi yang kedua, pastikan kamu mengupload setiap kegiatan diskusi ataupun tugas. Tugas lebih bahaya lagi ya, karena skornya di dalam sistem itu 33% untuk satu buah tugas. Kalau diskusi itu kalau nggak salah cuman 3% bobotnya ya. Cuman penting juga supaya nanti nilai kamu maksimal, kamu tetap harus upload tugas setiap diskusi, setiap pertanyaan diskusi yang diajukan oleh dosen itu wajib kamu upload. Begitupun dengan tugas. Kenapa aku bilang demikian? Untuk bisa melakukan revisi, kamu harus punya nilai dulu di dalam sistem. Sebab kalau seandainya kamu nggak mengupload diskusi sama sekali dan tugas juga, otomatis datamu tidak ada di sistem bahwa kamu telah mengupload nilai tersebut. Dengan demikian, mau berusaha sekeras apapun juga, dosen nggak akan bisa membantumu sama sekali. Tapi kalau misalnya kamu udah upload, sekalipun nilaimu rendah, hancur, anjlok ya, bayangkan kemungkinan terburuknya kamu masih bisa melakukan revisi. Caranya, kamu harus tahu dulu gimana cara menghubungi dosennya. Nah, ini untuk seluruh mahasiswa dan terutama bagi mahasiswa baru ya. Pada saat kegiatan tuton sudah dimulai, itu biasanya kamu bisa melihat setiap tuton itu akan dilengkapi dengan emailnya masing-masing. Jadi pastikan kamu sudah menyimpan alamat email tutormu gitu atau dosenmu gitu ya. Dan ada juga nih beberapa dosen itu juga menyertakan nomor HP-nya. Nah, di situ penting banget nih kamu simpan ya, kamu catat. Gunanya ya untuk melakukan untuk hal-hal yang dirasa perlu seperti pada saat akan melakukan revisi ini. Nah, kalau misalnya udah clear, baru yang ketiga kamu menghubungi dosennya. Nah, menghubungi dosen ini ya bisa seperti yang 3 cara ya. Bisa melalui email, bisa melalui nomor HP-nya, nomor WhatsApp-nya kalau ada, dan bisa juga melalui chat tutor. Nah, di antara yang 3 pilihan ini, biasanya yang paling quick respon itu pasti WhatsApp-nya, yang kedua emailnya, yang ketiga baru chat tutor. Kenapa? Karena dari beberapa pengalaman aku mengikuti kegiatan tuton, itu kebanyakan dosen malah nggak, gimana ya, kebanyakan dosen itu nggak membuka halaman chat tutor tersebut. Jadi kadang sayang banget gitu, kita udah capek-capek chat tutor tapi nggak dapat respon sama sekali gitu. Entah tutornya nggak bisa buka atau memang nggak nggak bodo amat gitu ya. Mungkin bodo amat aja gitu, nggak sempat perhatiin. Nah, di situ lemahnya ya. Jadi menghubunginya usahakan tahu nomor HP-nya, kemudian tahu alamat emailnya. Jadi silakan hubungi pakai cara tersebut. Kalau misalnya 2 cara ini ternyata juga nggak ampuh, aku masih punya langkah yang terakhir dan ini udah pernah aku cobakan ya, yaitu menghubungi dosen langsung, membuat pertanyaan di halaman diskusi. Sebab kenapa? Dosen mana sih yang nggak akan membaca halaman diskusi, toh dia nanti memberikan penilaian untuk seluruh mahasiswa ya kan. Jadi kamu silakan reply aja nanti di bagian diskusi yang kamu upload, kemudian kasih tahu tutornya bahwa kamu ingin melakukan revisi. Nah, melakukan revisi ini ada triknya juga nih. Kita sebagai mahasiswa diminta ataupun enggak sama dosen, tetap
kita harus punya inisiatif untuk memperbaiki nilai kita gitu. Dosen akan lebih mengapresiasi mahasiswa yang justru ingin memperbaiki nilai sebelum diminta gitu ya. Jadi inisiatif kita itu lebih berharga di saat kita menjadi mahasiswa. Nah, nggak apa-apa ya, kita down to earth aja gitu. Nggak apa-apa kita sedikit merendahkan diri kita di depan dosen, bilang kalau kita nilainya belum maksimal dan rasanya belum cukup gitu ya, terus ingin melakukan revisi. Pokoknya pandai-pandai kamu aja deh ya, gimana supaya nanti kamu mendapat kesempatan untuk merevisi nilai diskusi dan juga tugas. Jadi nilai yang tadinya nggak sampai di angka 90%, pilih aja beberapa nilai menurut kamu yang paling rendah, misalnya ya di bawah 80, itu menurutku wajib diulang ya. Silakan kamu revisi aja nilai tersebut gitu, dengan ataupun tanpa permintaan dosen. Kalau misalnya dosennya nggak respon, kamu attachment aja di halaman diskusi kayak gitu. Aku udah pernah cobain dan ini berhasil untuk selama beberapa semester gitu, bahkan mungkin sampai hari ini. Cuman karena hari ini aku belum melakukan revisi ya, kalau nanti ada revisi mungkin aku pakai cara yang seperti itu juga. Nah, kemudian tambahannya lagi, kita kalau dapat nilai rendah yang harus direvisi itu pasti karena dosen ngerasa belum puas dengan hasil pengerjaan kita, ya kan? Nah, gimana sih caranya supaya nanti di saat revisi nilai kita membaik? Nah, kamu harus ngikuti gaya umumnya dosen. Gaya umumnya gimana? Misal yang pertama yang diperhatikan itu adalah sistematika penulisan. Ya, jangan sampai nanti kamu cuman copy paste dari internet atau dari sumber manapun. Jadi misalnya kayak mulai dari jadi tata letaknya gitu, itu harus dibikin serapi mungkin. Itu sistematikanya dulu ya, serapi mungkin. Kemudian baru masuk ke bagian isi. Di sini kamu harus juga mulai belajar bagaimana sih cara membuat kutipan, entah itu kutipan langsung ataupun kutipan tidak langsung. Dan yang paling penting lagi, ini sering juga aku perhatikan beberapa kali ya, beberapa mahasiswa sampai hari ini masih banyak yang kayak gini ya, menulis daftar pustaka. Nah, ini sering juga nih dapat komplain dari dosen, masih banyak yang bodoh amat gitu sama penulisan daftar pustaka. Nah, kamu harus mulai juga cari tahu gimana sih cara penulisan daftar pustaka yang baik dan benar gitu ya, sesuai dengan bidang studi atau prodimu masing-masing. Nah, di SMA sendiri kita udah pernah belajar ya gimana sih cara bikin daftar pustaka yang bagus gitu ya. Nah, kebanyakan yang daftar pustaka untuk akademik itu pakai yang model apa style gitu. Nah, kalau yang modern ada juga, tapi itu lebih cocok untuk ke program studi kayak bahasa Indonesia gitu ya. Yang lebih banyak itu dipakai adalah apa style. Nah, jadi itu aja. Mungkin itu aja sih cara aku. Mungkin itu aja sih yang bisa aku sampaikan kali ini. Gimana cara merevisi tugas? Yang pertama, pasang target dulu. Terus yang kedua, kamu harus update terus dengan pembaharuan nilaimu untuk mencari tahu nilai mana yang harus diperbaiki dan nilai mana yang sudah mencapai titik aman. Terus cara yang ketiga, kamu harus tahu cara terbaik untuk menghubungi dosenmu gitu ya. Usahakan kalau bisa dapat nomor WA-nya, berarti pakai WA, kalau nggak pakai email, kalau nggak pakai kolom chat tutor, atau kalau nggak langsung di bagian diskusi, di attachment aja ya. Dan cara yang keempat, pastikan revisi yang kamu buat itu sudah sesuai dengan keinginan dosenmu ya. Oke, sekian aja informasi untuk hari ini, semoga bermanfaat. Jika menurutmu masih ada kekurangan di dalam penyampaian ini, boleh kasih masukan melalui kolom komentar, atau mungkin ada bagian yang aku lupakan, boleh ya, nanti bisa aku update lagi videonya di pertemuan berikutnya. Oke sahabatku, sekian dulu penyampaianku kali ini, semoga bermanfaat. It's enough for today. See you next time.